sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kedatangannya. Bagi yang onsite, terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang online, tak terasa kini hari yang penuh kemuliaan telah tiba, di mana kita umat Kristen pasti merayakan kelahiran, kedatangannya Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pertama-tama, kami atas nama Panitia Natal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gembala Gereja Bethel Tabernakel Iglesia Jombang beserta jemaat gerejanya yang sudah memberikan kesempatan, kepercayaan buat saya sebagai Ketua Panitia Natal 2020. Tema Natal tahun ini adalah bangkit dan menjadi terang, dengan harapan supaya kita semua dapat membawa domba-domba baru, jiwa-jiwa baru untuk datang hadir memenuhi ruangan gereja kita. Untuk tema Natal tahun ini adalah bangkit dan menjadi terang. Marikah kita bersama-sama mengucapkan 3 kali berturut-turut, dan kita mulai dari sekarang. Bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan menjadi terang. Terima kasih, terima kasih. Mengingat situasi dan kondisi saat ini, karena adanya pandemi COVID-19, kami atas nama Panitia Natal berusaha menyederhanakan pelaksanaan acara perayaan Natal tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, sebagai bukti nyata seperti yang diajarkan Kristus tentang kasih terhadap sesama, panitia mengajak kalian semuanya untuk berperan aktif dalam kegiatan bakti sosial yang diadakan gereja sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama yang mengalami dampak sosial akibat COVID-19. Panitia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sukarela, dermawan, donatur yang dengan tulus hati telah memberikan bantuannya, baik tenaga, baik moral maupun material. Panitia juga mendoakan semoga Tuhan memberi balasan yang berlimpah-limpah. Pada kesempatan ini, saya atas nama Panitia Natal Gereja Bethel Tabernakel Iglesia Jombang mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara peringatan Natal tahun ini. Akhir kata, baik untuk onsite maupun online, kami mohon untuk berdiri sejenak. Silakan berdiri. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. Firman yang telah menjadi manusia, yang pada hari ini kita peringati bersama-sama kedatangannya, kelahirannya. Untuk kemuliaannya itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan Selamat Natal 2020 3 kali berturut-turut, dan mulai dari sekarang. Selamat Hari Natal 2020. Selamat Hari Natal 2020. Selamat Hari Natal 2020. Terima kasih, terima kasih. Sekaligus untuk menyambut tahun baru 2021, marilah kita bersama-sama mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021 3 kali berturut-turut, dan kita mulai dari sekarang. Selamat Tahun Baru 2021. Selamat Tahun Baru 2021. Selamat Tahun Baru 2021. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati.
memberkati. Haleluya, haleluya. Bagi semua orang yang percaya, marilah kita bersama-sama katakan amin. Terima kasih, terima kasih. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita bersama-sama berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau nama yang sungguh indah Tuhan. Nama Yesus, nama yang ada dalam hidup kami Tuhan selama-lamanya.
Puji Tuhan, kita juga akan diberkati oleh anak-anak sekolah minggu dari Jaden Joy. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya. Anak-anak, bersukacita, kita semua juga bersukacita ketika kita jumpa dengan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang belum mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini saatnya, saat yang tepat untuk kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan bagi yang sudah, jangan pernah ragukan Tuhan, kasih setia Tuhan besar bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati segenap kehidupan kita untuk kita berfirman Tuhan.
sebab kami tahu Yesus beserta kami, Yesus ada di dalam hidup kami. Makanya dia berkata, Immanuel, Tuhan ada dalam hidup kami. Inilah Tuhan pernyataan kami kepadamu Tuhan. Juga sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau disiram lebih lagi Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sediakan hati kami untuk siap ditabur benih firman Tuhan, dan kami sanggup mampu melakukan oleh karena kekuatan daripada-Mu Roh Kudus. Urapi kami, urapi hamba-Mu, juga kami semuanya tutup bungkus dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Kami memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya persilakan saudara untuk duduk. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Gembala. Selamat pagi seluruh yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merayakan kelahiran Tuhan, yang oleh karena Tuhan lahir, mati dan bangkit, memungkinkan kita untuk memiliki iman yang tidak sia-sia. Pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kelima. Tapi saya akan membacakan mulai dari ayat yang pertama, 1 Yohanes 3 ayat 1, 2, dan 5. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Yang memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat yang kelima, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Amin. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan datang untuk membawa pembaharuan. Saudaraku, kita sudah tahu seperti ayat yang saya sudah bacakan, kita ini sekarang adalah dinyatakan oleh kasih karunia Allah yang besar. Kita ini diberi predikat status sebagai anak-anak Allah. Tetapi ayat yang kedua masih berkata, sekarang ini belum nyata. Belum nyata, karena Tuhan belum menyatakan. Nah, Tuhan menyatakan dirinya di ayat yang kelima. Ini adalah bentuk dari kelahiran Tuhan. Ya, saya katakan lagi, saya ulang terus. Penyataan Tuhan di dalam dunia ini itu merupakan rangkaian dari kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Dan inilah penyataan Tuhan yang memungkinkan kita bisa hidup kudus kalau kita tinggal di dalam Dia yang kudus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu besar kasih Allah akan kita ini, akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya kita perlu percaya kepadanya. Dia lahir bukan hanya sekedar untuk menambah populasi manusia di muka bumi ini, tetapi ada satu misi keselamatan yang Tuhan sediakan. Dia lahir dengan sederhana,
dalam perjalanan hidupnya menderita karena kebenaran. Bahkan dia harus mati di kayu salib demi untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dan dia tidak hanya sekedar mati tetap ada di dalam kuburan, tetapi dia bangkit untuk memberikan pengharapan bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan berikan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Sebab di ayat yang kelima sudah dijelaskan di situ, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya di dalam kelahirannya, di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya, yang memungkinkan kita itu yang percaya kepada dia dapat memperoleh predikat itu menjadi kenyataan, yaitu predikat anak-anak Allah. Apa yang patut kita lakukan? Di situ dikatakan kalau kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Di situ juga ayat yang selanjutnya dikatakan apabila kita tinggal di dalam Dia. Bagaimana kita dapat tinggal di dalam Dia? Ini saudaraku, langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai orang yang tinggal di dalam Dia, sehingga kekudusannya itu menjadi kekudusan kita semua. Kita yang dahulunya adalah anak-anak yang gelap, oleh ketua panitia telah menyatakan kepada kita bahwa bangkit dan menjadilah terang. Ini adalah satu moto di dalam gereja kita, dan ini sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Apakah kita sudah bangkit? Apakah kita sudah menjadi terang? Kalau belum, mari kita renungkan hal ini, bahwa apabila kita mau menjadi bangkit dan menjadi terang, hal ini harus ada di dalam kehidupan kita, yaitu satu, memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Berharap kepada Tuhan Yesus dengan apa? Dengan hidup sesuai dengan kesucian Tuhan Yesus. Kalau kita mau bangkit dan menjadi terang, kita harus memiliki pengharapan kepada Dia, dan orang yang mempunyai pengharapan kepada Dia hidup sesuai dengan kekudusan. Yang kedua, kita hidup sama seperti Kristus, rela berkorban untuk mempertahankan kebenaran. Apapun yang terjadi, kita harus bertahan di dalam kebenaran itu. Sebab justru kebenaran itu yang membuat hidup kita itu cemerlang dan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang dunia yang masih hidup di dalam kegelapan melihat kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita, dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, hal yang ketiga, kita harus lahir dari benih Allah. Lahir dari benih Allah itu bukan usaha kita. Itu adalah kasih karunia Allah yang kita telah baca di dalam ayat yang pertama, sehingga kita itu dapat memperoleh predikat sebagai anak-anak Allah. Kita wajib hidup dan mau lahir oleh pembaruan di dalam Roh Kudus, dan hal itu membuat hidup kita itu dari gelap menjadi terangnya yang ajaib. Saudaraku, di dunia saat ini mengalami kegelapan. Saya tidak usah menguraikan panjang lebar. Saudara sendiri dapat melihat kondisi dunia yang begitu egois, selfish, memperhatikan hanya kepentingan diri sendiri. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang minoritas,
biarlah mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, yang mau mempertahankan hal-hal yang saya sudah sebutkan tadi, memiliki pengharapan, hidup di dalam kesucian karena tinggal di dalam Kristus, dan mau dilahirbarukan oleh pembaruan, oleh karya Roh Kudus. Sebagai hal yang terakhir yang perlu saudara dan saya pikirkan, renungkan. Dulu kita adalah anak-anak gelap, anak-anak iblis. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah menyatakan anaknya di dalam dunia ini, supaya kita yang percaya kepadanya boleh diubahkan menjadi anak-anak terang. Yang kedua, modal kita untuk mencapai hal-hal tersebut tidak ada sebenarnya, hanya kemauan, dan kemauan itu tercipta karena Tuhan sudah menebus kita. Dahulu waktu Tuhan menciptakan manusia, diberikan free will. Mau apa kamu? Terserah, bebas. Tetapi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, kemauan bebasnya itu terkungkung. Kemauan iblis jua, kegelapan jua yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Dia menyatakan anaknya kepada kita, sehingga kita yang tadinya hidup di dalam kegelapan sebagai anak-anak yang gelap, tinggal mau saja. Dan pada saat kita mau untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita untuk memberikan kekuatan, memimpin kita, sehingga hidup kita mengeluarkan buah roh yang berguna bagi orang lain, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya ucapkan selamat Natal kepada kita semuanya. Kiranya firman Tuhan, di mana Tuhan telah menyatakan dirinya, itu menjadi bermanfaat di dalam kehidupan kita, dengan kita mau berpegang kepada 3 hal, yaitu memiliki pengharapan di dalam Tuhan, hidup kudus dengan tinggal di dalam Tuhan, dan mau dilahirbarukan di dalam pembaharuan oleh karya Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.
Oleh karena besar kasih Allah sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu. Dan sekarang telah nyata kenyataan adanya Tuhan Yesus lahir, mati dan bangkit, memungkinkan kami yang Tuhan sediakan untuk menjadi anak Allah menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memiliki kerinduan untuk seperti Engkau, dengan berharap senantiasa kepada Tuhan, dan Roh Kudus melahirbarukan kami sehingga predikat itu menjadi nyata sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah ini menjadi renungan bagi kami, kami simpan di dalam hati kami, untuk kami yakini dan kami praktekkan melalui iman kami. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk seluruh panitia Natal yang telah bersusah-susah sibuk untuk terselenggaranya ibadah pada pagi ini seperti ini, di mana kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan, apa yang mereka lakukan, jerih lelah mereka tidak sia-sia. Amin. Kami yakin apa yang mereka lakukan karena ingin untuk mempermuliakan nama Tuhan, itu akan Tuhan balas berlipat kali ganda. Kami yakin seluruh jemaat telah ambil bagian, sama seperti yang telah ketua katakan, semua ambil bagian, baik itu di dalam materi maupun non materi, mereka curahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, baik itu pemimpin di eksekutif, presiden dan wakil presiden serta seluruh jajaran kabinetnya, maupun legislatif, yaitu anggota MPR dan DPR serta anggota-anggota yudikatif di dalam Mahkamah Agung. Semuanya kiranya Tuhan berkenan untuk memakai mereka, supaya semuanya memikirkan untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini melakukan ibadah yang sama di tahun
2020 Desember, bulan Desember ini banyak hamba-hambamu melakukan ibadah dan ibadah Natal. Kiranya Tuhan mengurapi mereka. Amin. Supaya pelayanan mereka membawa berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara yang saat ini mengalami kesulitan baik ekonomi maupun situasi dan kondisi alam. COVID-19 yang melanda dunia, kami yakin Tuhan akan menyertai orang yang berharap kepada-Nya. Amin. Hamba berdoa juga Tuhan memberikan penghiburan kepada saudara kami, Iwan Budiman, di mana ayahnya Tuhan panggil. Berikan dia kekuatan untuk menghadapi kenyataan ini. Segala sesuatu biarlah berjalan dengan baik sampai prosesi pemakaman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mohon ini semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Amin. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Amin. Kiranya damai dari surga turun atas kita mulai saat ini melalui Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus melimpahi kita dengan berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Selamat Natal, selamat pagi, Tuhan memberkati.